Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 23 Juli 2024. Saya Magus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 24, bab 12 ayat 46 sampai 50. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. Ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya dia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu penekanan Yesus di dalam karya pewartaannya adalah membentuk persekutuan umat yang hidup rukun bersaudara dalam iman yang sama, iman akan Tuhan. Dalam persekutuan yang dibentuknya itu berbagai macam perbedaan dijembatani. Contoh yang paling jelas ialah dalam kelompok 12 rasul, di mana ada Matius dan ada Simon, orang Zelot. Matius adalah pemungut cukai, yang berarti dia adalah pegawai pemerintahan Romawi, atau dalam tanda kutip antek-antek Romawi. Dengan posisinya itu dia dianggap sebagai kolaborator, penjajah dan pengkhianat bangsa. Tetapi pada sisi yang lain ada Simon orang Zelot. Dia anggota gerakan Zelot yang secara militan melawan penjajahan Romawi. Dan semua yang berkolaborasi dengan penjajah akan dilihat sebagai musuh yang harus dilawan. Musuh yang harus dilenyapkan. Kalau perlu dihabisi dengan kekerasan. Tetapi bersama Yesus, saudara-saudari, Matius dan Simon bisa hidup bersama. Bisa hidup berdampingan sebagai saudara dalam Tuhan. Faktor utamanya ialah karena keduanya sudah dibarui oleh Yesus. Mereka sudah mengalami transformasi berkat perjumpaan dengan Yesus, berkat panggilan Yesus untuk menjadikan mereka sebagai rasulnya. Sabda keselamatan yang ditanamkan Yesus telah berbuah dalam hati mereka. Lawan menjadi kawan, perbedaan dijembatani, semua menjadi saudara seiman yang mengambil bagian dalam perutusan yang sama. Saudari-saudara, ketika orang-orang menyampaikan kepada Yesus dalam Injil hari ini bahwa ibunya dan saudara-saudaranya mencari dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajar, untuk mengingatkan para murid dan para pendengarnya hakikat persaudaraan yang diwartakannya. Hakikat persaudaraan dalam Tuhan. Persaudaraan karena pertautan darah tidak salah. Tetapi dalam penghayatan iman, relasi pada level ini janganlah menjadi pegangan satu-satunya. Persaudaraan dalam iman haruslah merujuk kepada persaudaraan model para rasul, di mana Kristus menjadi inti dari para murid berorientasi kepada Kristus. Maka penghargaannya kepada ibunya, kepada saudara-saudaranya, tidaklah menggantikan tujuan persaudaraan baru, persaudaraan dalam Tuhan yang dirintisnya, yakni persaudaraan yang dijiwai oleh sabda, di mana Bapa menyampaikan firman,
dan saudara-saudari seiman menanggapi dalam penghayatan sabda itu. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus jelas tidak menampik pentingnya hubungan batin yang tercipta karena keterkaitan biologis, karena hubungan darah. Kita sering juga mendengar bahwa ada anak adopsi yang punya kerinduan besar untuk menemukan orang tua biologisnya. Kendati demikian, persaudaraan kita tidak seharusnya sekali lagi dibatasi oleh hubungan darah atau keterkaitan biologis, keterkaitan marga, kesamaan suku, kesamaan warna kulit, asal-usul, dan ikatan primordial lainnya. Hari ini Yesus jelas-jelas menggarisbawahi bahwa persaudaraan kita itu harus bersifat universal. Saudara kita ialah semua yang melakukan kehendak Allah. Seperti misalnya dalam kitab suci, dalam kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Sesama ialah siapapun yang berbelas kasih serta mempraktikkan hukum kasih. Dan itu berarti siapapun yang melakukan kehendak Bapa mengasihi orang lain sebagai sesamanya. Saudari dan saudara, ensiklik Paus Fransiskus yang berjudul Fratelli Tutti, secara harafiah berarti semua adalah saudara, mengajak kita umat Katolik, mengajak kita para pengikut Kristus untuk menciptakan persaudaraan universal. Persaudaraan yang terbuka tanpa batas. Dan itu berarti untuk mengasihi semua orang tanpa dibatasi oleh sekat-sekat geografis ataupun ikatan-ikatan primordial. Sebuah persaudaraan universal akan terwujud bila kita mampu mencintai, mengasihi orang yang asing, yang bahkan tidak kita kenal, seperti kerabat dekat. Itu berarti kita sedang melaksanakan sabda Tuhan. Paus mencontohkan misalnya Santo Fransiskus Assisi, yang di tengah kecamuk perang salib justru mendatangi Sultan Malik Al-Kamil di Mesir pada masa itu, tanpa menyangkal identitasnya sebagai orang Katolik. Santo Fransiskus bergaul bersama orang Muslim dan orang-orang tidak beriman tanpa menciptakan jarak, tanpa menciptakan batas, tanpa menciptakan pertengkaran atau permusuhan, mengingat mereka ini adalah sesama manusia yang diciptakan berkat kasih Allah. Semoga kita yang mendengarkan sabda Tuhan ini, saudara-saudari, boleh menyambut, boleh memandang setiap orang apapun latar belakangnya sebagai saudara ketika dia melaksanakan kehendak Allah. Ketika dia mengasihi sesama, ketika dia berusaha menyambut setiap orang sebagai saudaranya. Itulah makna persaudaraan dalam Tuhan. Persaudaraan universal, di mana Kristus menjadi pusat dan kita menjadi pelaksana kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajari kami untuk menyambut setiap orang sebagai saudara. Manakala dia melakukan hal-hal baik, melakukan kehendak-Mu. Bantulah kami agar kami memiliki semangat yang lebih untuk mencintai Engkau, agar kami pun semakin berkobar-kobar untuk melaksanakan setiap kehendak-Mu dalam perjumpaan dengan semua orang dari segala suku, dari segala bangsa. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.